Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak. Saya juga sudah memberi keputusan kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Dablek itu, monyet-monyet maling-maling itu dablek, nggak sadar-sadar. Ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup masyarakat Nagrak. Kami mahasiswa dan korban mafia tanah Cibedung Hilir, Desa Nagrak menuntut kepada Ibu Camat Kecamatan Sukaraja untuk segera menyelesaikan permasalahan hak kami yang diambil oleh PT Summarecon Bogor. Dan kami menuntut kepada para APH untuk segera menangkap dan menindak tegas para mafia-mafia tanah di Cibedung Hilir, Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja. Dan kami meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk segera turun langsung jikalau Camat Sukaraja tidak bisa membereskan permasalahan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tangkap mafia tanah. Tangkap. Kembalikan hak kami. Kembalikan hak kami. Jangan takut sama oknum pejabat, tapi jangan segan apabila ada oknum pejabat membuat surat-surat palsu mengataskan nama pemerintah. Dialah yang sekarang ini menjadi provokator yang membuat kejahatan dengan memalsukan surat-surat. Nah, itu pemerintah, instansi keuangan harus tanggap. Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali, ya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Isu viral tersiar kabar ratusan mahasiswa keluarga korban warga petani penggarap 4 desa bersama kontraktor pengembang, nasabah dan investor penanam modal dan korban lainnya bersatu akan geruduk PT Summarecon KJATBK Bogor untuk menuntut keadilan. Kabupaten Bogor, tanggal 15 September tahun 2025.
Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik, mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, pemilik tanah 70 hektar sekaligus narasumber korban yang terzolimi 10 tahun oleh PT Summarecon KJAT BK Bogor. Atas dasar suara rakyat dan jiwa nasionalis, yang senasib sepenanggungan dengan korban kebiadaban PT Summarecon KJAT BK Bogor, Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh mahasiswa keluarga besar warga petani penggarap 4 desa dan sesama manusia yang mencintai negaranya dan sama-sama menjadi korban kebiadaban PT Summarecon KJAT BK Bogor, keluarga besar korban warga petani penggarap di 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor. Sebagaimana diketahui informasi isu akan adanya gerakan demonstrasi menuntut keadilan secara besar-besaran kepada PT-PT properti khususnya kepada PT Summarecon KJAT BK Bogor, Jawa Barat. Ratusan mahasiswa yang terbentuk dari para korban, di mana orang tua dari mahasiswa tersebut telah mendapat perlakuan zolim komplotan mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon KJAT BK selama puluhan tahun lalu. Gerakan rakyat gabungan dari korban-korban yang senasib sepenanggungan ini adalah untuk gerakan menuntut keadilan dan pertanggungjawaban PT Summarecon KJAT BK Bogor. Gabungan mahasiswa keluarga besar warga petani penggarap 4 desa, para kontraktor pengembang, nasabah-nasabah dan investor penanam modal. Dari banyaknya jumlah korban kebiadaban PT Summarecon KJAT BK Bogor yang sudah beberapa kali melakukan hal serupa dan tidak pernah ada itikat baik dari PT Summarecon, akhirnya puncak kemarahan korban semakin membesar dan kini akan meledak tak terbendung lagi. Himbauan Sofyan Jim Mamesah, pengungkap fakta, pengurai benang merah dan sebagai pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora, atas semua tindak kejahatan yang dilakukan PT Summarecon KJAT BK Bogor. Menyampaikan silahkan berdemonstrasi, tuntut keadilan dengan cara yang santun dan hikmat bermartabat. Hindari kekerasan, lakukan sewajarnya sebagaimana mestinya warga negara Indonesia yang memiliki jiwa nasionalis, berperilaku manusia yang berketuhanan, sebagaimana isi butir-butir Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, karena yakinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menyertai manusia-manusia yang mencintai negaranya dan yang tengah berjuang untuk menuntut haknya. Lakukan demonstrasi yang demokratis, jangan biarkan demonstrasi yang dilakukan bertujuan untuk menuntut keadilan malah mendapat banyak kerugian. Jangan kotori niat perjuangan yang dilakukan malah bisa mencemari nama baik diri sendiri dan negara yang kita cintai. Karena kita sejak dilahirkan di bumi pertiwi Indonesia sudah memiliki dasar dan landasan amandemen konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai ideologinya. Jangan mudah terprovokasi dan terkecoh sehingga rugi akibatnya jika kita tidak bisa mengendalikan emosi, terlebih hingga membuat tercoreng-moreng NKRI di mata dunia. Mahasiswa adalah ujung tombak rakyat dan rakyat menjadikan mahasiswa sebagai tulang punggungnya. Saatnya kini kita rakyat anak bangsa Indonesia bergerak bersatu berdaulat bersama-sama dengan pemerintah, spesifiknya dengan pemerintah Kabinet Merah Putih. Mari kita bersatu dan dukung semua amanat para pendahulu kita, para pahlawan bangsa. Mereka telah berjuang dan berhasil merebut kembali Indonesia kepada seluruh rakyat Indonesia. Pahlawan NKRI telah persembahkan kemerdekaan kepada anak cucunya, yaitu saat ini kita anak-anak bangsa rakyat Indonesia. Saatnya kita seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, khususnya seluruh korban, dari warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal dan kontraktor pengembang untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, karena sudah terbukti saat ini semua kinerjanya. Karena masih banyak para pejabat aparatur pemerintah NKRI yang masih berpegang teguh kepada sumpah jabatannya. Walaupun banyak juga para oknum-oknum aparatur yang telah terbukti tercuci otak oleh para pengusaha-pengusaha zolim. Mereka menggunakan seragam putih bersayap bulu-bulu surga walaupun yang sebenarnya adalah bersayap iblis hitam yang turun dari neraka. Egoisme para oknum elit politik global, para oknum-oknum anggota DPR yang tidak pro rakyat, para pecundang-pecundang yang bergabung pada wadah institusi parlemen,
semakin tampak kinerja, bukannya melakukan tindakan kebaikan terhadap rakyat dan negaranya, ini malah berbanding terbalik. NKRI diacak-acak, rakyat anak bangsa Indonesia yang sepatutnya diayomi dan dilindungi ini malah dijadikan sebagai golek boneka sebagai produk pencitraan. Yang disandingnya bukan rakyatnya, dan yang dijadikan dewanya adalah para pengusaha-pengusaha Firaun bermata sipit. Para oknum penguasa zolim dan pengusaha zolim saling berkolaborasi menciptakan sebuah rekayasa genetika serupa dengan pola pikir global komunis PKI tahun 65, semua dilihat untung ruginya. Tujuannya mencari keuntungan dan kekayaan pribadi saja, tanpa sedikit pun memperhatikan nasib rakyat serta negaranya sendiri. Di masa-masa modernisasi, digital informasi dimanfaatkan sebagai fasilitas kendaraan menuju impian pribadi saja, rakyat dan negara dikorbankan, dan yang paling menyakitkan adalah oknum-oknum elit politik global ini lebih manut-menurut kepada para oknum pengusaha ketimbang mengabdi kepada rakyat dan negaranya sendiri. Ada info tambahan dari laporan masyarakat korban dan intelijen mengatakan A1 bahwa adanya rapat atau meeting-meeting yang dilakukan oleh petinggi-petinggi PT Summarecon adalah ajang saling lempar kesalahan masing-masing. Bertikai terpecah dua. Dari kubu yang menyatakan ingin segera melakukan penyelesaian, ada pula dari kubu lainnya yang menanggapi dengan ungkapan cuek dan masa bodoh. Dan menyerahkan sepenuhnya kepada MJD, karena itu urusan MJD, upaya lempar batu, sembunyi tangan lalu cuci tangan, dan ini faktanya petinggi-petinggi PT Summarecon lari dari tanggung jawabnya. Maka sepatutnya pesan Sofyan Jim Mamesah untuk seluruh korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor, dari para mahasiswa, warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal dan kontraktor pengembang untuk jangan terprovokasi dan terpancing, karena itu adalah settingan, rekayasa dari anak-anak PT. Anak-anak PT jelas sekali terbukti ada keterlibatan dengan tindak kejahatan, dari korupsi, money laundry, penipuan serta pemalsuan. Dan dari semua pasal pelanggaran yang dilakukan adalah tindakan pidana hukum perorangan. Karena semua bukti bahwa telah terjadi adanya rapat konspirasi terselubung tindak pidananya. Maka seluruh korban-korban akan melaporkan dan mempidanakan hal tersebut. Karena mereka semua terdapati masuk status quo, tindak pidana kejahatan. Mereka semua adalah perampas, penjahat dan penindas rakyat yang sangat meresahkan dan tindakan tersebut telah berlangsung lama. Dan hal-hal tersebut akan berlanjut pada hukum pidana. Foto-foto, gambar serta nama dan biodata petinggi-petinggi PT yang tengah mengadakan rapat internal tersebut akan dijadikan bukti, dan yang menjadi penyebab keresahan selama ini, akan dilaporkan dan akan ditangkap secara hukum. Dan jelas faktanya bahwa PT Summarecon telah berhasil mengecoh seluruh korban dengan cara-cara liciknya. Semua fakta bukti-bukti tindak kejahatannya sudah di tangan dan semua akan dibongkar, laporkan kepada APH terkait. Berdasarkan hasil investigasi tim intelijen dan paguyuban warga korban memberikan informasi tentang status kondisi dari PT Summarecon KJATBK Bogor kerap melakukan pertemuan tertutup, meeting para petinggi-petinggi PT. Namun demikian mereka kerap menggunakan dan menjual nama Sofyan Jim Mamesah kepada seluruh korban. Para nasabah, investor penanam modal dan kontraktor pengembang, dan korban penipuan 378, para konsumen serta kepada warga petani penggarap 4 desa, korban rampas tanah dan korban lainnya. Memanfaatkan nama Sofyan Jim Mamesah dengan mengatakan kepada korban-korban akan secepatnya melakukan penyelesaian kepada Sofyan Jim Mamesah. Penanganan yang serius, cepat tanggap seharusnya Disnaker bisa lakukan, agar secepatnya Disnaker bisa memberikan kejelasan kepada para korban karyawan PT Summarecon yang sudah beberapa bulan tidak juga diberikan hak atas gajinya tidak berlarut-larut. Di mana gaji-gaji karyawan, kontraktor alat beko dan semua milik penyewa yang sudah berbulan-bulan belum juga dibayarkan. Semua korban menuntut keadilan tanggung jawab PT Summarecon untuk melakukan pembayarannya. Tetapi saat semua korban meminta pertanggungjawaban PT Summarecon malah berdalih 1000 alasan, tidak didapatkan kejelasan, hanya alibi-alibi yang terucap dari mulut petinggi-petinggi PT.
Jelas sekali bahwa PT Summarecon itu adalah PT properti yang kerap melakukan tindakan melawan hukum. Merampas hak atas tanah-tanah milik warga petani penggarap 4 desa, menipu para nasabah, melakukan pembohongan membiarkan karyawan dan kepada para kontraktor, gandengan mitra kerjanya dan banyak lagi korban kejahatan lainnya. Kerap melakukan mencatut nama Sofyan Jim Mamesah untuk sebenarnya adalah bagian dari settingan alibi untuk lari dari tanggung jawab. Ini adalah penipuan dan semua yang dilakukan PT Summarecon adalah hanya sekedar kamuflase pelarian. Jadi wajar saja jika dari banyaknya jumlah korban kebiadaban PT Summarecon kini semakin geram. Korban-korban tidak ingin apa-apa. Korban-korban hanya meminta pertanggungjawaban PT Summarecon bayarkan dan selesaikan. Jika PT Summarecon sepertinya enggan beritikat baik, maka jelaslah bahwa PT Summarecon telah menghina dan merendahkan martabat institusi negara dan berdasarkan fakta PT Summarecon telah terbukti melecehkan birokrasi hukum di NKRI. Berlindung di balik oknum-oknum para pecundang perongrong NKRI. Kolaborasi konspirasi busuk pengusaha dengan penguasa di NKRI menjadi mafia tanah mafia hukum berbaju PT Summarecon. Jelas ini jangan dibiarkan, korban-korban semakin banyak bertambah, sementara mereka hanya melakukan alibi-alibi saja, korban-korban menuntut tetapi dari pihak PT malah menjual nama Sofyan Jim Mamesah untuk cuci tangan lari dari tanggung jawabnya. Seluruh korban-korban sudah melakukan upaya hukum dan secepatnya pemerintah bersih akan bergerak menutup, mencabut dan menarik semua aset-aset milik PT. Dan akan melanjutkan ke ranah hukum pidana tindakan kejahatan, tindak pidana perorangan. Karena perbuatan tersebut mereka negara diketahui selama puluhan tahun telah dirugikan hingga triliunan rupiah. Selama puluhan tahun PT Summarecon hanya menerima uang-uang dari anak-anak PT seperti PT MCI, MJ, PT KJA dan anak-anak PT Summarecon lainnya, dan yang menjadi aktor utama dalang intelektualnya adalah owner pemilik PT Summarecon Tbk Sucipto Nagaria, dibantu istri, putra-putranya dan cucu-cucunya. Dan yang menjadi kaki tangan di lapangan adalah Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raoul, Stephen dan Rudi Yahya. Satu kesatuan antara PT Summarecon KJA Tbk dengan anak-anak PT. Maka tidak mungkin jika mereka mengadukan satu sama lainnya, mereka 11-12, tahu sama tahu. Jeruk makan jeruk, penjahat dimakan penjahat. Dan saya Sofyan Jim Mamesah menghimbau kepada seluruh korban-korban, para mahasiswa keluarga besar warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan ratusan karyawan PT Summarecon KJA Tbk Bogor yang jadi korban secara haknya, gajinya tidak dibayarkan ini, untuk melakukan menuntut keadilan dengan cara demonstrasi yang santun. Demonstrasi yang demokratis tanpa ada kekerasan terlebih melakukan tindakan anarkis, lakukanlah sewajarnya sebagaimana mestinya anak bangsa rakyat Indonesia yang berpegang kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pancasila. Bergerak bersama-sama dengan pemerintah bersama berangus para pengusaha dan penguasa zolim. Para pelaku dan oknum-oknum, pecundang perongrong NKRI, para oknum elit-elit politik global yang menjadi backing PT Summarecon KJA Tbk Bogor. Kita rakyat anak bangsa Indonesia yang berjumlah penduduk lebih dari 200 juta dan pemerintah merah putih, pemerintahan Presiden RI ke-8 Bapak Jenderal Prabowo Subianto, akan terus bersatu berdaulat bersama-sama menjaga NKRI dari para perusak kedaulatan NKRI. Dan saya Sofyan Jim Mamesah, tokoh inspiratif dan patriotik mantan koordinator MKGR Jawa Barat era 86-89, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis sekaligus narasumber dan pemegang kartu as dan pemegang kunci kontak Pandora, pengungkap fakta pengurai benang merah siap menjadi garda terdepan untuk memberangus semua pengusaha dan penguasa zolim di NKRI. Karena tujuan utama saya adalah untuk NKRI harga mati, NKRI bersih dari para manusia zolim. Saya pemilik tanah sah 70 hektar di Gunung Gelis, berdasarkan hasil belanja tahun 1972-73, bukti kepemilikan surat Girik 72-73,
Warkah 72-73, pajak IPEDA, hasil ukur BPN, plotting BPN, blokir BPN dan lain-lain, atas nama Niko Jimmy Mamesah, terdaftar di kantor ATR BPN, Kanwil Bandung dan Kementerian ATR BPN Pusat, serta di Kemenko Polhukam RI. Tanah yang tidak pernah dijual, tidak pernah bersengketa, tidak berhutang atau tanah yang tidak pernah dikuasakan kepada siapapun atau kepada PT manapun. Tanah murni sebagaimana tertera di dalam rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267-DN 00 tanggal 1 Juli tahun 2023 dan tanggal 21 Juli tahun 2023, dan tanah tersebut tidak pernah diberi kekuasaan kepada siapapun atau kepada pihak-pihak tertentu manapun, sejak sebelum adanya PT-PT di Gunung Gelis. Karena sejak dahulu pemerintah dan rakyat itu adalah satu. Pemerintah adalah tulang punggung rakyat dan begitupun sebaliknya, dan di mana ekonomi Indonesia yang bangkit maju untuk sejahtera yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rakyat Indonesia yang berketuhanan sesuai dengan isi butir-butir Pancasila, dari sila pertama dan sila kelima, yang beriringan berdasarkan garis besar haluan negara GBHN. Dan kami seluruh korban-korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor meminta kepada pemerintah untuk tegas menutup izin, mencabut, menarik semua aset-aset kekayaan milik PT Summarecon dan menangkap mengadili semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan PT Summarecon KJATBK Bogor. Dan jika permohonan dan permintaan anak bangsa rakyat Indonesia khususnya para korban-korban ini tidak dilakukan, maka patut kiranya dicurigai, ada faktor kesengajaan dan berarti ada kebencian dan dendam pada pemerintahan Merah Putih. Masih ada oknum-oknum pencundang di dalam PT Summarecon yang menjadi penyebab utamanya. Pemerintah secepatnya bertindak cabut izinnya, jangankan tanah-tanah milik warga tanah negara saja mereka berani sulap jadi tanah milik PT, tanah perkebunan, tanah pertanian direbut dan disulap menjadi milik PT. Belum lagi dampak dari penyerobotan lahan bisa menjadi penyebab dari pengerusakan alam, reboisasi dan penghijauan lingkungan dirusak tanpa memikirkan dampaknya kepada warga sekitar. Pemerintah secepatnya bertindak tegas terhadap PT Summarecon KJATBK Bogor, jangan biarkan mereka berupaya lari dari tanggung jawab. Melakukan tindakan kejahatan yang dianggapnya hal sepele karena kebal hukum dan banyak tameng backing para oknum-oknum di dalamnya. Saatnya konsolidasi rakyat anak bangsa Indonesia dan pemerintah bersatu berdaulat berangus PT-PT properti sarangnya mafia tanah mafia hukum. Dan dari banyaknya aspirasi masyarakat Indonesia khususnya para netizen, dari dalam negeri hingga mancanegara, serta dukungan dari para pemuka agama, para alim ulama dan tokoh besar agama di Indonesia, yang memberikan motivasi dan membangkitkan semangat kepada seluruh korban kebiadaban PT Summarecon KJATBK Bogor. Dan atas penderitaannya selama lebih dari 20 tahun dialami, dan setelah melalui perjuangan yang dilakukan oleh Sofyan Jim Mamesah hari ini menyatakan sikap, kita ini Indonesia, dan 4 desa harus bersih dari para pengusaha dan penguasa zolim. Kini saatnya NKRI bersama seluruh elemen pemerintah Merah Putih dan warga petani penggarap dan semua korban-korban untuk tetap kembali berdiri tegar dan kokoh. Aturan dan hukum di NKRI harus kita tegakkan. Karena jika rakyat bahagia, otomatis rakyat akan aman dan sejahtera. Ini NKRI, dan NKRI harus merdeka. NKRI telah berdaulat, NKRI harga mati. Kita jaga Indonesia Merah Putih, Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah bersama seluruh korban-korban dari warga petani penggarap 4 desa, nasabah-nasabah, investor penanam modal, kontraktor pengembang dan korban lainnya meminta kepada pemerintah melalui mandat Presiden dan KPK dan bersama APH bersih untuk mencabut izin PT Summarecon KJATBK Bogor dan 18 cabang Summarecon se-Indonesia, karena sudah diketahui bahwa PT Summarecon adalah PT properti yang bersarang kumpulnya para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum.
Tangkap dan adili penjarakan otak dalang intelektualnya dari semua keresahan yang selama ini terjadi di 4 desa dan sekitarnya. Sucipto Nagaria bersama istri putra-putranya dan cucu-cucunya, Muljadi Budiman, Agung Budiman, Evelyn, Raul, Stephen dan Rudi Yahya bersama dengan oknum-oknum yang menjadi bagian dari proses tindak kejahatannya PT Summarecon KJAT BK Bogor. Dan apabila ada yang ingin mengetahui pemberitaan ini lebih lengkap dapat menghubungi saya Sofyan Jim Mamesah, pengungkap pengurai benang merah, pemilik tanah, narasumber sekaligus korban dan pemegang kartu as, dan pemegang kunci kontak Pandora dari kebiadaban PT Summarecon KJA Bogor, di nomor WA 0823 1580 0800. Atau bisa hubungi langsung tim 08 Tim Kepresidenan RI di nomor kontak pelayanan dan pengaduannya. Atau dapat langsung kepada Wakil Presiden RI ke-8 Gibran Rakabuming Raka, di nomor pelayanan pengaduan WA nomor 081170422207 dan WA nomor 089750282233. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Jim Mamesah yang telah membantu kami, khususnya para petani. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.